Shalom SLCC, saya bersyukur pagi ini kita bisa bersama kembali dan saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kalau pada saat ini Engkau masih terus bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan akan firman Tuhan, kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menerjemahkan itu semua di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami, kuatkan kami, untuk kami terus dapat melangkah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pada bulan ini kita membawa tema plug-in. Pastor Irwan pada minggu pertama menjelaskan bahwa doa dan puasa adalah penghubung antara kita dengan Tuhan. Doa dan puasa menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mempunyai kuasa dan itu bisa sampai kepada kita melalui doa-doa kita. Doa itu adalah sesuatu untuk mendownload kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan kuasanya yang luar biasa dan kita tinggal berdoa untuk menurunkan, mendownload itu ke dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan kalau saya boleh umpamakan seperti aliran listrik yang dari PLN. Jadi kalau ibarat listrik itu dihasilkan oleh PLN, kemudian akan dialirkan ke rumah-rumah melalui saluran yang disebut sutet, saluran tegangan tinggi. Kemudian akan sampai ke dalam MCB rumah kita dan kemudian akan masuk ke dalam rumah, dalam stop kontak. Jadi tenaga listrik itu sudah tersedia di stop kontak. Tinggal kita mencolokkan atau memasang kabel di stop kontak itu sehingga listriknya akan bisa masuk ke dalam peralatan rumah tangga atau peralatan elektronik kita. Ini juga sebenarnya seperti yang Tuhan lakukan juga. Kuasa Tuhan sudah sediakan buat kita dan kita bisa mendownloadnya melalui doa kita. Beberapa hari belakangan ini saya mengalami beberapa masalah dengan tenaga listrik dengan barang-barang elektronik. Beberapa hari yang lalu anak saya yang besar, Josephine, dia menggunakan laptop, kemudian dia bilang pada saya, ini kenapa ya, kok listrik di laptop ini kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kadang-kadang tombol charge-nya keluar, dia ada aliran listrik yang masuk, tapi kok kadang-kadang nggak ada gitu. Kemudian kita periksa, setelah diperiksa ternyata kabelnya yang bermasalah. Jadi kita harus goyangkan kabelnya supaya dia terus bisa mengalirkan listrik. Itu masalah pertama yang saya hadapi atau yang kami hadapi. Masalah yang kedua, anak saya yang kecil, Kesha. Dia punya handphone, pada saat dia melakukan pengisian pada handphonenya, dia lagi charge handphonenya, dia bilang, "Papi ini kok kenapa handphonenya di charge-nya lama banget? Seharusnya itu bisa fast charging. 1 jam aja harusnya sudah penuh. Tetapi kenapa kok ini sudah di charge 2 jam masih belum penuh juga?" Gitu. Belajar dari pengalaman kakaknya, kita lihat, periksa kabelnya. Kabelnya tidak ada masalah. Tapi kenapa kok dia lambat? Ternyata setelah kami cari tahu, ternyata kabel yang digunakan itu memang tidak bisa untuk fast charging atau tidak bisa untuk pengisian yang cepat. Jadi kapasitasnya dia terbatas karena kualitas kabelnya bukan kualitas kabel untuk fast charging gitu. Akhirnya
kami cari kabel yang baru, kami beli kabel yang baru yang memang untuk bisa fast charge, dan setelah dipasang ternyata masalahnya selesai. Ya, handphonenya bisa di-charge dalam waktu yang cukup cepat. Masalah berikutnya ya, yang kami hadapi adalah dari istri saya. Ya. Satu hari dia di kantor, kemudian dia bilang bahwa baterai handphonenya dia mau habis, tapi dia tidak bawa charger. Akibatnya tidak bisa mengisi. Ya. Terus kami bilang, coba cari deh pinjaman siapa yang punya gitu. Ternyata kita tidak bisa menemukan. Kenapa? Karena ujung kepala charger yang harusnya masuk yang dipakai adalah C-type. Ya, kita tahu bahwa ujung charger itu ada macam-macam. Ada yang micro, ya, ada yang C-type dan sebagainya. Nah, punya istri saya kebetulan dia punya yang C-type dan tidak ada yang punya, sehingga nggak bisa melakukan charging gitu. Ya, tapi untungnya dia membawa konverter, ya, sehingga dengan begitu dia meminjam kabel milik temannya, yang kabel yang ujungnya berbeda, tapi begitu masuk ke konverter bisa dipakai untuk menyambung ke dalam handphonenya dia. Ya. Dari sini saya melihat begini, saudara, tenaga listriknya ada gitu. Ya. Tetapi tenaga listrik yang ada yang tersedia itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena kabelnya bermasalah. Jadi supaya kita bisa menggunakan energi listrik itu dengan maksimal, ya, dengan efisien, kabelnya harus betul. Karena itu semua masalah ini kami bisa selesaikan dengan memeriksa kabelnya. Demikian juga dengan doa. Ya. Doa itu dikatakan bisa mendatangkan kuasa Tuhan. Ya. Doa itu adalah penghubung antara kita dengan kuasa Tuhan. Nah, tapi kenapa kok kuasa Tuhan itu tidak bisa sampai ke kita? Ya, periksa kabelnya. Ya, artinya periksa kehidupan doa kita. Karena doa adalah sebagai penghubung. Ya, tema khotbah saya hari ini adalah periksa kabelnya. Yaitu kita mau periksa kehidupan doa kita. Mengapa kok bisa kita tidak mendapatkan kuasa Tuhan itu? Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini dikatakan bahwa kita sudah berdoa, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa begitu? Karena dikatakan oleh Yakobus, karena kamu salah berdoa. Jadi kita salah berdoa, bukan doanya yang salah. Ya, kitanya yang salah. Yang dikatakan salah berdoa itu apa? Ya, salah berdoa itu karena satu, motivasinya salah. Yang kedua, salah berdoa karena kita memaksa meminta apa yang sebenarnya bukan merupakan hak kita. Ya. Atau yang ketiga, salah berdoa adalah karena kita meminta hal yang salah. Jadi motivasinya salah, atau kita meminta yang bukan hak kita, atau yang kita minta adalah hal yang salah. Yang ini disebut sebagai doa kita salah, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dikatakan sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan hawa nafsu artinya ini adalah untuk keinginan kita pribadi. Ya, hanya untuk kesenangan kita saja. Itu menjadikan doa kita salah. Ya. Kita harus membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ya. Kalau begitu, apakah kita nggak boleh meminta apa yang kita inginkan? Jawabannya boleh. Dalam Filipi 4 ayat 6,
Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi boleh, ya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Artinya kita boleh berdoa untuk keinginan kita. Ya, tetapi pada bagian lain, ya setelahnya di Filipi 4 ayat 19, Paulus mengatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata keperluan di sini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ya, jadi prioritas Tuhan adalah memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita. Kalau keinginan kita gimana? Tuhan akan mendengarkan. Bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, bisa dijawab tunggu dulu. Tetapi kalau untuk kebutuhan kita, Tuhan pasti akan menyediakan. Ya. Jadi, memeriksa kehidupan doa kita, supaya doa kita mendatangkan kuasa Tuhan. Yang nomor satu adalah kita periksa motivasi kita. Apakah kita punya motivasi yang benar? Apakah yang kita minta itu adalah sesuatu yang benar? Kemudian berikutnya, dalam Yakobus 5 ayat 16, dikatakan demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ada kuasa pada saat doa itu dinaikkan. Ya. Doa yang efektif akan mengalirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Namun di sini dikatakan syaratnya apa? Supaya ya, kuasa doa yang dari Tuhan itu bisa datang, bisa sampai kepada kita. Di awal dikatakan doa orang yang benar. Jadi sekali lagi bukan doanya benar atau salah, tetapi doa orang yang benar. Artinya orangnya harus benar. Bukan sekedar doanya benar, tapi orangnya harus benar. Pertanyaannya siapakah orang benar itu? Ya, karena tidak ada orang yang, saya rasa di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Ya memang betul. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Di situ diceritakan tentang dua orang yang ke bait Allah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang kita harus periksa dari kabel kita, kabel doa kita, adalah kita memeriksa orangnya. Tadi dikatakan bahwa orang yang benar, dan di sini dikatakan ya pemungut cukai itu dibenarkan oleh Allah. Jadi orang yang benar itu bukan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tetapi orang benar adalah orang yang tadinya tidak benar, dibenarkan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang benar. Kenapa Allah bisa membenarkan orang ini? Kalau kita lihat, orang Farisi, dia melakukan sesuatu yang baik, iya tentu saja.
Ya, segala hal yang dia lakukan baik, sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Taurat. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dia melakukannya dengan cara yang salah, sehingga dia tidak menjadi orang benar. Sebaliknya, pemungut cukai ini, dia meskipun awalnya adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi dia mau mengakui kesalahannya, dia mau mengakui kelemahannya, dia mau minta ampun pada Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya membenarkan dia. Jadi orang benar adalah orang berdosa yang mengakui bahwa dirinya berdosa. Kemudian dia merendahkan diri, datang kepada Tuhan dan minta pengampunan atas dosanya. Ya, jadi ada sikap hati pertobatan. Itu yang menjadikan kita menjadi orang benar. Jadi untuk bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, kita harus mempunyai kerendahan hati dan kita harus berserah kepada Tuhan. Maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan dan kita akan menjadi orang benar. Kalau kita sudah menjadi orang benar, maka doa kita akan berkuasa. Orang benar yang pertama tadi adalah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, orang benar itu juga adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang benar ya adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi dibenarkan oleh iman. Ya, dan iman ini kalau kita lihat sebenarnya adalah pemberian dari Allah sendiri juga. Ya, sama seperti kasih karunia Allah membenarkan orang yang berdosa. Efesus 2 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Allah memberikan iman kepada kita. Ya, pada saat kita menerima iman dari yang diberikan Allah itu, maka kita menjadi orang benar. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Karena Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi Allah memberikan iman itu kepada kita melalui pendengaran kita oleh firman Kristus. Dan iman itu begitu kita sudah menerima, kita harus menjaga. Dengan caranya bagaimana? Tentu saja dengan mendengarkan firman. Setiap kali diberi makan firman supaya iman itu bisa bertumbuh. Ya, jadi kita pelihara dan tumbuhkan iman yang Tuhan sudah berikan pada diri kita. Jadi orang benar yang nomor 2 adalah dia dibenarkan oleh iman. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Ya. Orang benar itu juga adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Yakobus 2 ayat 24 dikatakan demikian. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya bahwa memang iman itu membuat kita menjadi orang benar. Tetapi tidak cukup hanya kita mempunyai iman sama Tuhan aja. Ya. Kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai ya, dengan apa yang Tuhan mau. Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa atau perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan perintah Allah, itu yang akan membuat kita
tidak bisa menjadi orang benar. Ya. Orang benar adalah orang yang terus berfokus pada Tuhan, terus memandang Tuhan. Orang benar pasti dia mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, dia tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan hanya yang Tuhan suka. Ya. Kalau benar bukan hanya dalam sekedar perbuatan kita. Ya, manusia terdiri dari 3 elemen. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, kalau kita mau jadi orang benar, kita harus benar dalam 3 aspek ini. Kita benar dalam spirit. Spirit ini adalah iman tadi. Karena iman itu pemberian dari Allah, asalnya dari Allah, dan itu pasti dalam spirit. Ya, dalam roh. Yang kedua, dalam pikiran. Ya, dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Semuanya juga kita harus arahkan kepada Tuhan. Semua pikiran kita harus, ya Paulus mengatakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang manis didengar, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang disebut kebaikan. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita harus selalu mengarah kepada Tuhan. Tubuh kita juga sama. Dalam kita melakukan apapun juga dalam kehidupan kita, kita lakukan hal-hal yang memang sesuai dengan perintah Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang benar. Ya. Jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan ada iri hati, kesombongan, egois dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi penghalang kuasa Tuhan sampai kepada kita. Kalau kita menjadi orang benar, maka doa kita akan efektif. Percayalah itu. Ya, dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi pada saat, ya, dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, artinya ada iman dalam umat Tuhan ini. Dan yang kedua, merendahkan diri. Ya. Mau menundukkan diri kepada Tuhan, tidak sombong, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mereka ada pertobatan. Ya, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Dan kalau Tuhan sudah mendengar dari surga, Tuhan akan mengampuni, sehingga menjadi orang benar. Dan setelah menjadi orang benar, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Artinya segala kesesakan mereka akan dilepaskan, apa yang mereka butuhkan Tuhan akan berikan, doanya menjadi efektif. Jadi kalau kita mau memeriksa kehidupan doa kita, supaya doa kita menjadi efektif, kita bisa mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah periksa motivasinya. Yang kedua, periksa orangnya. Dan yang ketiga, kita mesti periksa keyakinannya. Yakobus 5 ayat 16 tadi mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi yang ketiga adalah periksa keyakinannya. Karena doa itu akan besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Ada cerita tentang seorang anak yang akan berulang tahun pada 1 minggu ke depan. Dan seperti biasa, setiap malam dia berdoa. Tapi pada malam itu, dia ingin mendoakan keinginannya untuk hadiah ulang tahun dia di minggu yang akan datang. Pada saat dia mendoakan bagian hadiah ulang tahun itu, dia berdoa dengan suara yang cukup keras. Sehingga ibunya berkata kepada dia, kamu nggak perlu berdoa keras-keras. Tuhan bisa mendengarkan doa kamu. Tuhan itu nggak tuli. Dan anak ini dengan polosnya dia menjawab, iya aku tahu bahwa Tuhan itu nggak tuli. Tetapi kan nenek itu pendengarannya agak kurang.
Jadi aku harus bicara dengan cukup keras. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya anak ini berdoa, dia nggak yakin benar bahwa dia bisa mendapatkan hadiah itu dari Tuhan. Padahal dia berdoanya kepada Tuhan. Sehingga dia harus mengucapkan doanya dengan keras, sehingga harapannya dia adalah neneknya bisa mendengar dan bisa memberikan hadiah buat dia. Ini juga mungkin seperti kita, ya. Keyakinan itu bukan iman bisik-bisik gitu. Ya. Kita maksudnya mau bicara ke Tuhan, tetapi kita membuat bahwa itu kita berbicaranya ke orang lain. Kita maunya orang lain mendengarkan dan kita mendapatkan itu dari orang lain. Nah, kata yakin sendiri artinya sebenarnya adalah antusias, sungguh-sungguh, tulus, penuh semangat, bergairah, ya, passionate, ya, dan terus-menerus. Yakin itu bukan hanya sekedar kepercayaan yang kosong atau naif, ya. Keyakinan itu adalah buah dari iman dan pengharapan. Jadi keyakinan itu bukan hanya sekedar iman. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya. Ini cukup menarik, saudara, karena orang mungkin berpikir bahwa kalau saya punya iman, saya akan punya pengharapan. Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Bisa orang itu mempunyai iman yang besar, tetapi dia nggak punya pengharapan sama sekali. Karena iman dan pengharapan itu adalah dua hal yang berbeda. Tadi kita sudah melihat bahwa iman itu datangnya dari Tuhan. Ya, artinya bahwa iman ini pemberian Tuhan dan itu ada dalam area spirit atau roh kita. Sedangkan pengharapan itu adalah dari pikiran kita. Artinya ada di jiwa kita. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Tadi saya bilang bahwa orang bisa mempunyai iman yang besar tapi dia nggak punya pengharapan. Artinya kalau dia punya iman yang besar tapi dia tidak punya pengharapan, artinya dia nggak punya keyakinan. Sebagai contoh, dalam Yohanes 5 ayat 1-9 diceritakan tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, dikatakan bahwa orang itu sudah 38 tahun dia ada di tepi kolam Bethesda. Kenapa dia ada di situ? Karena kolam Bethesda itu bisa mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Makanya orang ini setiap hari selama 38 tahun dia datang. Artinya apa? Orang itu punya iman nggak? Oh, besar sekali imannya. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi orang ini nggak punya pengharapan. Dari mana taunya orang ini tidak punya pengharapan? Karena pada waktu Yesus datang, ya, Yesus datang ke kolam Bethesda, bertemu dengan orang lumpuh ini. Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Ini kan pertanyaan yang gampang. Orang sakit ditanya, maukah kamu sembuh? Jawabannya pasti mau. Tapi yang anehnya orang ini menjawab. Yang dia jawab adalah begini. Tidak ada orang yang membawa aku atau memasukkan aku ke dalam kolam itu pada saat airnya bergejolak. Dan kalaupun ada orang yang membawa aku, yang lain sudah ada yang masuk duluan. Artinya apa? Bahwa dia sebenarnya mencerminkan pikiran dia bahwa ya memang akan ada kesembuhan, itu iman. Tetapi kesembuhan itu tidak mungkin terjadi pada diri saya. Kalau memang begitu, kenapa dia harus 38 tahun dia ada di tepi kolam Bethesda itu? Karena iman tanpa pengharapan tidak akan membawa kita kemana-mana. Iman tanpa pengharapan membuat kita tidak punya keyakinan. Jadi kita mesti periksa, ya, bahwa kita harus bukan hanya mempunyai iman, tapi juga kita harus mempunyai pengharapan. Kita bisa berharap kepada Tuhan kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kita tahu kuasa Tuhan, maka kita bisa punya pengharapan pada Tuhan. Untuk itu, kita periksa keyakinan kita. Kalau keyakinan kita ternyata kurang, mari
Kita tambahkan keyakinan kita dengan kita terus dekat pada Tuhan, belajar mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Iman kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kita, tetapi pengharapan kita lah yang akan membuat berkat itu sampai kepada kita. Jadi jangan sampai kita hilang keyakinan, jangan sampai kita hilang pengharapan. Jadi supaya doa kita efektif, periksa kabelnya. Ada 3 hal yang kita bisa periksa dari kehidupan doa kita. Yang pertama, periksa apakah motivasi kita sudah benar. Ya. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Yang kedua, kita periksa apakah kita sudah benar. Periksa orangnya. Ya. Apakah kita sudah menjadi orang benar. Dan yang ketiga, periksa keyakinan kita. Apakah kita sudah punya keyakinan yang benar pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang Tuhan sudah berikan pada saat ini. Dan biarlah kami belajar lebih mengerti. Kami bisa menaikkan doa-doa yang efektif. Kami bisa mempunyai motivasi yang benar. Kami bisa menjadi orang yang benar. Dan kami bisa mempunyai keyakinan yang benar. Supaya doa-doa yang kami naikkan menjadi efektif. Dan kami bisa mendapatkan kuasa Tuhan. Kami bisa mendownload kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa bagikan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan. Kami terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan di masa-masa ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.